Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Kali ini Om David dapat komen ya di YouTube-nya Om David. Komennya itu mengenai salah satu artis yang mencemplungkan sulcata ke dalam kolam renang, ya. Bentar, Om David kasih lihat dulu komennya ya. Nih, komennya kayak begini. Oke, jadi komennya itu adalah dari salah satu subscribernya Om David ya. Ya, dia minta Om David beropini atau berpendapat mengenai kejadian itu. Kejadian artis mencemplungkan sulcatanya ke dalam kolam renang ya. Kolam renang pribadi mungkin ya. Om David juga nggak terlalu memperhatikan video si artis ya. Cuman sempat lihat ada sulcata 2 ekor dicemplungin ke dalam kolam renang. Nah, sebelum Om David bicara ya, Om David sempat lihat juga beberapa YouTuber ya. YouTuber teman-teman Om David juga udah berkomentar mengenai persoalan ini ya. Kemudian Om David juga melihat salah satu YouTube artis ya yang juga mengomentari persoalan sulcata dicemplungin ke kolam renang ini. Jadi kalau dari beberapa info yang Om David dapat dari video-video para YouTuber tersebut, si artis ini memang dia itu nggak tahu bahwa sulcata itu bukan kura-kura air, bukan turtle ya. Kalau sulcata itu adalah kura-kura darat yang memang habitat aslinya ya bukan di dalam air berenang-berenang setiap saat gitu ya. Bukan. Nah, berarti kan dia nggak salah ya karena memang belum tahu. Nah, cuman kalau dia juga dihujat karena ketidaktahuannya itu dan karena dalam tanda kutip membuat sulcatanya tersiksa atau menyiksa sulcatanya, Om David juga kayaknya nggak melihat video itu seperti komen-komen beberapa netizen ya. Maksudnya oke, dia tidak tahu dia cemplungin ke kolam renang. Tapi kan di situ kan nggak dibiarkan gitu. Dilihat ya lagi berenang-berenang ya mungkin akan merasa wah kayaknya memang ini sulcata berenang-renangnya udah kelamaan mungkin udah capek dan disadari mungkin dia bukan sejenis kura-kura air karena dia tidak menyelam-menyelam ya. Karena kura-kura air itu kan pas berenang dia pasti menyelam. Nah, pastinya setelah itu diangkat. Nah, diangkat karena kura-kuranya itu masih hidup ya. Jadi menurut Om David nggak perlu sampai dijudge terlalu buruk ya. Kenapa? Ya karena itu unsur ketidaksengajaan. Banyak orang yang memang ya nggak tahu gitu. Jadi dia berpikir semua kura-kura tuh sama, hidupnya di air, membutuhkan air, dipeliharanya di kolam. Banyak yang seperti itu. Nah, mungkin dengan video ini jadi viral, jadi banyak yang tahu, sehingga banyak yang teredukasi. Sisi positifnya seperti itu. Kalau netizen sudah terlanjur bicara yang hal-hal yang tidak enak, tidak baik, ya wajar lah ya, namanya juga artis ya, pasti ada haters. Ada juga yang fansnya ya jadi berimbang aja lah. Yang penting kan udah klarifikasi juga. Jadi nggak ada masalah sih, nggak ada isu. Sebenarnya sulcata itu dia juga bisa berenang ya. Asal jangan terlalu kekecilan. Om David sering di farmnya Om David melihat sulcata itu yang jumbo itu main air, soaking dan juga berenang-berenang. Dan nggak udah-udahan. Jadi sebenarnya nggak masalah juga sulcata itu diberenangin ya. Cuman kalau ukurannya kecil kan daya tahan tubuhnya masih kecil ya. Kalau yang Om David lihat kan kayaknya segede gini nih sulcatanya nih. Yang dicemplungin ke kolam renang ya. Sebenarnya sih kalau sebentaran itu nggak membawa pengaruh apapun terhadap sulcatanya ya. Nggak ada isu.
Apalagi pada saat dia berenang, dicemplungin, dia kan bergerak-gerak tuh ya, aktif. Jadi anggap aja olahraga ya, nggak ada masalah juga. Yang penting diawasin, diliatin. Ya kalau sekiranya udah 1 menit, 2 menit, ingat ya catatan Om David, itu nggak lama-lama. 1 menit, 2 menit, anggap aja dia olahraga ya. Diangkat, kita lap pakai tisu, kita taruh lagi di bawah lampu penghangat atau kita jemur, nggak ada masalah. Malah sulcatanya itu akan seger ya. Karena memang sulcata ini, sebagian penggemar sulcata dan penghobi sulcata itu merendam sulcata setiap hari. Nah kalau itu sebenarnya Om David nggak setuju ya. Tapi para penghobi itu berpikir kalau sulcata direndam setiap hari dia akan mendapatkan kecukupan air. Nah faktanya kalau sering direndam itu sulcata akan gampang pilek. Kalau nggak percaya dicoba, dites. Pasti pilek. Om David soalnya udah sangat berpengalaman ya. Jadi menyiasatinya itu sulcata ini jangan sering-sering direndam. Ya paling Om David kasih saran seminggu sekali, seminggu 2 kali direndam pakai air hangat. Dan jangan lama-lama. Yang berbahaya itu adalah lama sekali direndamnya. Biarpun airnya cetek, cuman sekaki atau seplastron. Tapi kalau direndamnya itu setengah jam, sejam, pasti pilek, pasti sakit, ya kan? Ya kita manusia aja kalau berendam kelamaan juga keriput, sakit pasti. Jadi sulcata itu 5-10 menit direndam seminggu sekali, seminggu 2 kali itu udah cukup. Terus gimana dong Om David dia dapat kecukupan air? Ya kita bantu aja pakai sayuran yang basah-basah kita berikan, jangan terlalu kering. Lalu kita rutin kasih dia timun, kita bantu dia kasih semangka, pepaya yang makanan-makanan mengandung cairan, itu udah cukup, dia nggak akan dehidrasi. Kaktus centong tuh boleh juga. Jadi sebenarnya terlalu berlebihan ya kalau sulcata itu dibilang nggak boleh kena air sama sekali, nggak boleh berenang. Terlalu berlebihan karena Om David sering berenangin sulcata ya di wadah kontainer gitu. Ya nggak masalah, fine-fine aja, tapi catatannya nggak lama-lama. Maksimal ya 5 menit aja lah. Dia akan berenang. Kalau yang aus dia akan minum gitu ya. Kalau yang pengen pup dia akan pup. 5 menit kalaupun dia nggak pup, jangan dipaksain. Diangkat, ditaruh kandangnya, dia akan pup sendiri di kandang. Biasanya tuh teman-teman karena males aja. Udah ditaruh di kandang, baru dia pup di kandang harus dibersihin lagi. Jadi dia ngarepin sekalian aja di kontainer pupnya, keluar uratenya. Jangan dipaksain. Kelamaan kamu rendam pasti pilek. 100%. Ya. Nah, kalau segede gini, dia kalau ditaruh di air yang agak tinggi pun, dia masih bisa kecipuk-kecipuk berenang gitu ya. Nggak masalah. Apalagi kalau yang lebih besar. Nih, yang lebih jumbo, yang segede gini nih. Ya. Dia pipis lagi nih. Nih, ini mungkin udah 13 cm ya. Ini nggak masalah nih kalau dicemplungin ya. Mau ke kolam renang kek, mau ke bak berisi air yang cukup banyak ya. Mau ke kolam ikan kek, nggak masalah. Ya. Aman-aman aja, sepanjang diperhatikan, diliatin, terus nggak lama-lama. Ya 5 menit, 6 menit, dia olahraga, dia berenang, terus diangkat ya. Kita jemur, kita taruh di bawah lampu pemanas, nggak masalah kok. Asal jangan dicemplunginnya dibanting, sengaja dibikin kaget, sengaja dibikin stres, jangan. Lemah lembut aja, ya kan? Santai, kasih dia bermain, nggak masalah kok. Nggak masalah ya. Yang penting kamu mengerti cara melihara sulcata dan tahu bahwa sulcata itu habitatnya bukan kura-kura air. Jadi dia nggak hidup 90% di air gitu ya. Kayak misalnya kura-kura apa ya? Kura-kura moncong babi. Nah, bulus, labi-labi itu kan memang kura-kura air. Atau kura-kura seperti kura-kura Brazil yang apa ya disebutnya ya. Di darat juga buat berjemur, di air juga ya. Kalau sehari-harinya. 50-50 ya. Nah, itu. Yang penting itu. Jadi nggak usah terlalu juga
menghakimi orang lain lah. Apalagi orang lain itu nggak sengaja, dia nggak tahu, kurang edukasi. Kita jangan merasa so paling yang hebat segala-galanya, paling pinter lah. Nggak masalah. Nggak masalah itu. Yang penting kan kura-kuranya, kayaknya pas pada saat dicemplungin itu juga banyak yang ngawasin ya. Dan pasti langsung diangkat lah. Nggak mungkin dibiarkan sampai kelamaan, apalagi sampai mati. Tapi alangkah baiknya juga buat si artis atau mungkin teman-teman artisnya atau mungkin staffnya ya, krunya, untuk belajar lagi mengenai kura-kura sulcata ini. Karena kura-kura sulcata ini banyak sekali dicintai oleh para penghobi ya. Itu. Nah, itu aja sih komen Om David ya. Jadi Om David nggak berusaha menghakimi orang lain lah ya. Karena kita juga pasti kan nggak sempurna ya. Jadi ya memaklumi aja. Mengedukasi pakai kata-kata yang lebih sopan lah, lebih baik lah gitu. Oke, sip. Itu aja dari Om David. Komentarnya karena diminta untuk komentar ya. Menurut Om David sih nggak masalah itu. Pembelajaran aja. Oke, thank you udah ngikutin channelnya Om David. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Bye-bye.